Tak terkalahkan gimana? Realistis dikit dong. Kita itu udah kalah telak. Raksasa teknologi asing seperti Google, Microsoft, dan ByteDance berinvestasi besar-besaran di Malaysia untuk membangun AI dan pusat. We upgraded Malaysia after almost 6 years from an underweight rating. Tingkatan pelaburan khususnya dalam pusat data adalah salah satu faktor yang meyakinkan mereka. Tetapi di Malaysia. Nah, baru-baru ini Google telah mengumumkan investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika atau hobi negara Indonesia itu ngutang. Nah, halo, hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan. Oke teman-teman, nah akhir-akhir ini Sari lihat ramai perbincangan mengenai pelaburan ataupun investor asing. Lepas Sari menemukan satu artikel seperti ini bunyinya. Luhut yakin RI tak terkalahkan walau TikTok dan Google pilih Malaysia. Nah memang ya teman-teman, Sari lihat Google dan juga TikTok itu banyak melabur ke Malaysia daripada ke Indonesia. Nah itu menjadi pertanyaannya, disebabkan kita tahu Indonesia itu kan ramai penduduknya, tentu juga ramai penggunanya. Tapi kenapa Malaysia yang dipilih mereka untuk melabur? Oke teman-teman, kita tonton nanti beberapa videonya dan kita bahas sama-sama. Seperti apa? Cium. Tak terkalahkan gimana? Realistis dikit dong. Kita itu udah kalah telak. Pengguna internet di Indonesia 97,33% pakai Google, sedangkan pengguna internet di Indonesia itu masuk peringkat 4 terbanyak di dunia. Terus TikTok yang mulai berubah jadi platform e-commerce. Indonesia pengguna TikTok terbanyak kedua setelah US, cuma beda tipis. Ini data April 2023 dan kemungkinan sekarang udah jadi nomor 1. Lu tahu barang-barang Cina masuk lewat mana? TikTok. Mikir gak sih pihak TikTok sebagai pengembang bisa aja mengarahkan pengguna TikTok buat beli produk dari Cina. Dan di sisi lain produk lokal emang kalah saing, terutama masalah harga. Mikir. Raksasa teknologi asing seperti Google, Microsoft, dan ByteDance berinvestasi besar-besaran di Malaysia untuk membangun AI dan pusat data. Indonesia kemana? Raksasa teknologi asing ramai-ramai nih berinvestasi di Malaysia seperti Google, Microsoft, dan ByteDance. Di Indonesia sendiri komitmen investasi mereka lebih kecil. Seperti Google, hanya 10.000 beasiswa pelatihan AI, dan Microsoft hanya berinvestasi 1,7 miliar US dollar saja. Alasan utama mereka memilih Malaysia adalah karena insentif data center yang menarik, pemangkasan birokrasi, dan fokus pada energi terbarukan. Indonesia perlu nih memberikan insentif serupa, fokus pada energi terbarukan, dan mempermudah birokrasi untuk menarik investasi di sektor AI. Investasi besar di Malaysia menunjukkan potensi pasar AI yang besar di Asia Tenggara, dan Indonesia yang udah ketinggalan jauh perlu mengejar ketertinggalan tersebut. Ternyata negara kita itu sudah tertinggal jauh daripada negara Malaysia contohnya. Nah, kenapa negara memerlukan investor asing ataupun pelabur asing itu datang ke negara kita itu? Nah, ada beberapa faktor keuntungan. Salah satu yang paling besar pengaruhnya kalau untuk rakyat. Kita cakap dulu rakyat ya, yaitu adalah lapangan pekerjaan. Nah, otomatis kalau dia melabur di negara kita, dia akan membuka satu perusahaan besar, dan kalau mereka buka perusahaan, mereka perlu pekerja. Nah, tenaga pekerjanya itu mesti juga akan diambil daripada negara tersebut. Jadi itu adalah peluang kita sebagai rakyat itu boleh bekerja di sana. Nah, membuka lapangan pekerjaan. Jadi Indonesia sangat-sangat memerlukan pengangguran. Kerja di Indonesia itu susah. Jadi kalau ada misalnya pelabur masuk ke negara kita, ya otomatis ya kan banyak peluang pekerjaan. Tapi yang pastinya banyaklah keuntungannya. Oke teman-teman, nah ini kita akan lihat beberapa pelabur asing yang mereka itu tertarik sekali memilih Malaysia untuk melabur, invest. Nah kira-kira kenapa alasannya dan apa-apa saja yang melabur ke sini? So jom kita tonton beberapa video ini. Tahniah Plexus atas pembukaan fasiliti ke-6-nya di Pulau Pinang. Sejak melabur di Malaysia 20 tahun yang lalu, syarikat Plexus telah mewujudkan 10
10,000 pekerjaan dengan 75% daripada para pekerja Plexus terdiri daripada rakyat Malaysia. Fasiliti keenamnya ini bakal mewujudkan 1,800 pekerjaan bergaji tinggi yang sudah pasti akan memanfaatkan lebih ramai pekerja tempatan. Pengembangan fasiliti Plexus ini melibatkan pelaburan tambahan RM1 bilion, membuktikan keyakinan mereka kepada prospek ekonomi Malaysia. MITI akan terus berusaha menarik pelaburan berkualiti bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan bergaji tinggi untuk rakyat Malaysia. Oke, bergaji tinggi ya. We upgraded Malaysia after almost 6 years from an underweight rating, policy reforms, data center investment and infrastructure build out which is happening made us positive on country. What surprised us at the pace which the progress is happening, which means we need to give credit to the country and hence we upgraded. People are getting warmed up to Malaysia again and asking where they should invest now. Data center is the one which everyone is talking about. Penang has proven themselves as a tech hub overall. Besides that, we are seeing they are going into the EVs, they are going into the green energy overall, and now they are even talking about the solars too. So taking all these factors into account, foreign investors are saying that there are now multiple sectors and ideas to play. Ini adalah ulasan Rajiv Batra, Ketua Bahagian Strategi Ekuiti Asia Pasifik untuk JP Morgan. Setelah hampir 6 tahun, 6 tahun ditarafkan sebagai underweight, kini JP Morgan menaik taraf Malaysia ke neutral. Selain dari reformasi polisi, peningkatan pelaburan khususnya dalam pusat data adalah salah satu faktor yang meyakinkan mereka tentang potensi Malaysia. Secara ringkasnya, kita telah berjaya menarik pelaburan dalam bidang teknologi tinggi seperti pusat data dan juga semikonduktor. Tapi fokus kita kepada bidang teknologi tinggi bukan sekadar semikonduktor saja. Kita juga menarik pelaburan dalam EV, tenaga hijau dan solar. Kepelbagaian sektor ini adalah bukti tarikan Malaysia sebagai hub pelaburan serantau. Mungkin ada yang tanya, apa buktinya Malaysia berjaya menarik lebih banyak pelaburan? Mari kita tengok pencapaian suku pertama Malaysia. RM83.7 bilion pelaburan telah diluluskan, meningkat 13% berbanding suku pertama tahun lepas. Dan pelaburan ini akan mewujudkan 29,000 pekerjaan untuk rakyat Malaysia. MITI akan terus berusaha menarik pelaburan berkualiti untuk mewujudkan jawatan bergaji tinggi untuk rakyat Malaysia. Halo guys, ada berita dari Google nih. Ternyata Google memilih untuk berinvestasi di Malaysia. Nah, baru-baru ini Google telah mengumumkan investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 32 triliun di Malaysia. Nah, investasi tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertama di negara tersebut. Nah, ini dilakukan seiring dengan meningkatnya permintaan kecerdasan buatan atau AI dan layanan cloud regional. Investasi ini dibangun berdasarkan kemitraan kami dengan pemerintah Malaysia untuk memajukan kebijakan cloud first, termasuk standar keamanan cyber terbaik di kelasnya. Begitu kata Presiden CFO dan CIO Google, Ruth Porat. Seperti dikutip CNBC Internasional pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 lalu. Nah, Porat menambahkan bahwa investasi tersebut akan menjadi yang terbesar yang pernah dilakukan Google di Malaysia selama 13 tahun beroperasi di sana. Sudah lama juga ternyata. Nah, pusat data ini akan mendukung layanan digital untuk konsumen Google seperti searching, maps, dan workspace. Sementara cloud akan menyediakan layanan kepada perusahaan dan organisasi di sektor publik dan swasta. Nah, Google juga meluncurkan 2 program literasi AI di negara tetangga Indonesia tersebut untuk pelajar dan para pendidik. Investasi dan program ini diharapkan memberikan kontribusi lebih dari 3,2 miliar dolar Amerika terhadap PDB Malaysia dan mendukung 26.500 lapangan kerja pada tahun 2030. Nah, cloud regional Malaysia adalah tambahan dalam jaringan Google yang mencakup 40 wilayah dan 121 zona di dunia. Nah, ini terjadi setelah perusahaan raksasa teknologi lainnya, Microsoft, mengatakan akan investasi sebesar 2,2 miliar dolar di Malaysia ini. Ya, beberapa bulan terakhir Indonesia juga kedatangan ya bos-bos raksasa teknologi yang mengumumkan akan berinvestasi di Indonesia. Mereka adalah CEO Microsoft, Satya Nadella, CEO Apple, Tim Cook, dan yang terakhir CEO SpaceX, Elon Musk.
yang datang mengumumkan peresmian internet berbasis Starlink di Indonesia. Ya, bukan investasi tapi malah jualan. Nah, dalam setiap kunjungan para bos-bos teknologi dunia tersebut, pemerintah Jokowi meminta adanya komitmen investasi di Indonesia. Ya, meski memang investasi ada, gitu, mengalir ke tanah air, tapi sangat tidak sebanding jumlahnya dengan investasi di negara-negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, dan Malaysia ini. Nah, kira-kira kenapa ya mereka ini lebih suka berinvestasi apa lebih tertarik berinvestasi di negara-negara itu, Singapura, Vietnam, Malaysia daripada di Indonesia? Apa bos-bos besar ini takut juga dipotong 3% oleh Tapera? Salam. Kalian tahu nggak hobi negara Indonesia itu apa? Hobi negara Indonesia itu bukan bercocok tanam, guys. Hobi negara Indonesia itu ngutang. Nah, lu tahu pemberi utang terbesar di negara ini, nomor 1 itu siapa? Coba lu tebak. Amerika, Cina. Salah. Seperti di layar kaca kamu bisa lihat, pemberi utang terbesar di negara Indonesia adalah Jepang. Jepang sudah memberikan 7,9 miliar dolar ya per Oktober 2023. Nah, dia ngutangin kita 7,9 miliar dolar nih. Jerman itu peringkat 2 dengan 3,9 miliar dolar. Kemudian disusul Prancis 2,65 miliar dolar. Peringkat 4 Cina di 1,37 miliar dolar dan peringkat 5 Australia 1,06 miliar dolar. Nah, jadi teman-teman kalau lihat dari segi utang kan biasanya ya orang bilang orang kalau punya banyak utang itu nyawanya ada di kreditor tuh. Jadi kalau di sini lu bisa lihat, oh nyawanya Indonesia bayar bunganya kan namanya utang pakai bunga ya. Ya udah jelas banyak lari ke Jepang. Tadi itu tahniah juga kepada Malaysia, banyak juga investor asing itu melabur ke sini. Nah, tadi itu dikatakannya tentang Sari membahas tentang pekerja untuk rakyat tempatan, rakyat Malaysia. Yang diuntungkan juga ada rakyat, ada negaranya. Dan yang rakyat yang terpilih itu adalah pekerja-pekerja yang bergaji tinggi. Contohnya yang sekarang itu adalah kita boleh lihat ya kilang-kilang besar dibangun di sini kan, didirikan perusahaan, tapi orang-orang Malaysia itu yang di atasnya yang bergaji tinggi, sedangkan kalau pekerja yang di bawahnya itu biasanya mereka akan ambil daripada luar negara lainnya kan. Kalau untuk pekerja yang bergaji rendah itu mereka akan berikan kepada warga negara asing. Contohnya kalau kerja kilang ramai juga ya pekerja-pekerja Indonesia. Nah gitu ya teman-teman. Sedangkan yang bergaji tinggi itu mereka mestilah pilih rakyat Malaysia. Sebab-sebabnya kenapa investor itu datang ke negara Malaysia, Singapura dan juga Vietnam itu adalah masalah kestabilan ekonomi. Kira mereka invest di sana tapi akhirnya rugi. Nah gitu ya teman-teman. Ternyata pelabur-pelabur tadi itu sudah lama-lama ya di Malaysia. Nah, itu hari-hari ada lihat beberapa video dan juga pengakuan dari Bapak Jokowi karena sekarang lagi dibangun IKN, Ibu Kota Nusantara itu sekarang tengah mencari investor ya, investor asing yang lebih mau diambil, disebabkan Sari lihat investor asing itu kurang dan bahkan gak ada katanya yang mau melabur di tempat kita. Kira-kira kenapa ya? Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu adalah klaster pertama ini selesai, yang disebut dengan apa, jalan utama ya, lingkaran 1 sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua. Nah sekarang mereka belum bisa lakukan, kenapa? Karena infrastruktur untuk masuk di klaster pertama ini belum selesai 100%. Dan sekarang masih kita lakukan percepatan. Jadi kalau ditanya apakah investasi di IKN itu ada atau tidak, ada semuanya dari PMDN untuk sementara. Aslinya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kapan mereka bisa memulai. Tapi kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus baru kita lihat karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa clearkan, baru bisa clear. Presiden Jokowi akhirnya mengakui tidak ada investasi, apalagi investasi dalam jumlah yang sangat gede yang masuk ke ibu kota negara dari Uni Emirat Arab.
Maksud saya ibu kota negara itu IKN ya, IKN Nusantara. Pengakuan itu disampaikan Presiden Jokowi kendati tidak secara langsung usai menghadiri pembukaan Piala Presiden di Stadion Jalak Harupat, Bandung hari Jumat petang. Ke Uni Emirat Arab kita hanya bicara dua hal yang penting, hanya dua hal, meskipun ada yang lain-lain, ada dua hal yang penting. Yang pertama mengenai pembangunan financial center, yang di situ ada sistemnya, kita ingin tiru, rekrutmennya seperti apa, membawa uang untuk bisa masuk ke financial center yang ada di Dubai seperti apa, di IFC, itu yang ingin kita kerjasamakan dan kita sudah tanda tangan MOU kerjasama dengan antara OIKN dengan di IFC. Dah. Artinya financial center yang ada di IKN ini nanti akan kita harapkan segera terbentuk dan segera bisa berjalan. Yang kedua, di financial center. Yang kedua, kerjasama mengenai nikel yang dimulai dari hulu sampai hilir, dari pertambangan, kemudian di ispal, kathod, prekursor, EV baterai, dan juga EV-nya. Dan itu kerjasama UAE, Indonesia, dan nanti ada dua negara lagi yang baru kita dekati. Pak Jokowi ini sudah membujuk beberapa kali Pak MBZ ini untuk investasi di KN. Tapi ya MBZ bilang oke, nanti kita lihat dan sebagainya gitu ya, janji-janji tapi di PHP-in terus. Berian harapan palsu. Bulan Februari kemarin Mas, tiba-tiba MBZ mengeluarkan investasi yang angkanya itu sama dengan biaya pembangunan IKN. 35 miliar US dollar. Tahu nggak dia investasi di mana? Di Mesir. Di Mesir. Dan itu perencanaannya cuma 2 bulan. Itu bukan bangun ibu kota baru di Mesir? Enggak, ini beda. Mesir itu sekarang sedang bangun ibu kota, ya, yang juga belum selesai. Biaya membengkak dari 30 miliar sekarang menjadi 58 miliar US dollar, dan ekonomi Mesir itu sekarang sedang kesusahan. Lalu kemudian MBZ memberi 35 miliar US dollar untuk membangun sebuah kota namanya Ras El Hikmah. Ras El Hikmah. Ya, sekitar 300 kilo dari Kairo, sekitar 2 jam dari Alexandria. Itu lokasinya cantik banget, Mas. Jadi itu di pinggir pantai, berada di pantai utara ya Mesir yang berhadapan dengan Laut Mediterania. Airnya jernih, pantainya cantik, iklimnya nyaman, 18 sampai 24 Celcius. Dan MBZ tanpa mikir panjang langsung keluarin duit, langsung ditransfer ke Jenderal Sisi. Jenderal Sisi itu sampai, wow, my brother, thank you so much. Kenapa tak kita ya? Alhamdulillah ya. Nah, bilang thank you, alhamdulillah. Iya. Nah, Pak Jokowi ini kasihan banget. Kok nggak dikasih-kasih gitu? Iya kan? Padahal Ras El Hikmah itu proyek yang baru didesain beberapa bulan yang lalu. Ya, kenapa terus ya? Langsung. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa? Betul. Ya kan, MBZ mau dengan mudah mengeluarkan duit untuk Ras El Hikmah, tapi mikir panjang, ya kan, dan PHP terus untuk proyek IKN. Nah, coba dijelaskan sekali. Coba dijelaskan. Jangan kutanya pun. Apakah ada alasan agama? Saya nggak tahu. Pengen jelas nggak? Ya kan, MBZ ini kan orang yang sangat rasional kan, dan negaranya itu kan negara yang kaya, ya, dan sekarang melakukan transformasi ekonomi besar-besaran dari ekonomi berbasis minyak ke ekonomi berbasis investasi, jasa dan keuangan dan wisata, pariwisata. Dan dia melihat potensi yang begitu luar biasa di Ras El Hikmah. Dia udah bayangkan, kalau misalnya Ras El Hikmah saya bangun, ya, saya bangun properti rumah-rumah untuk orang kaya,
lalu kemudian bikin pasir pantai yang begitu cantik, orang-orang pada berdatangan, wisatawan pada berdatangan, wah itu berapa juta US dollar dia bisa dapat per bulan. Orang-orang kaya di Eropa akan beli properti di situ, ya kan? Yang sebenarnya yang diharapkan oleh Pak Jokowi, tapi tidak terjadi. Kenapa? Siapa yang mau investasi di tengah hutan, Mas? Siapa wisatawan mana yang mau datang ke sana, ya kan? Bisnis properti mana yang mau datang ke sana? Perusahaan multinasional corporation mana yang mau bikin headquarter di IKN? Yes. Apalagi judulnya itu perpindahan ibu kota negara. Benar. Jadi kalau kita lihat lokasinya kan juga udah kalah banget sama Ras El Hikmah. Ras El Hikmah itu berada di Laut Mediterranean yang merupakan jalur laut yang paling ramai, paling sibuk di dunia. Ya kan? Sementara IKN itu di depannya adalah Selat Makassar. Tidak ramai di situ. Yang ramai di Selat Malaka. Tapi bukannya ramai nih tongkang-tongkang batu bara bukan di situ. Nah, ya paling kalau ada tawaran investasi batu bara mungkin iya gitu kan. Tapi kan ya udah beda konteks gitu. Ya kan belum lagi akses kan. Untuk ke IKN itu kan kita harus mendarat di Balikpapan, lewat jalan tol dan sebagainya gitu. Kalaupun juga ada bandara di IKN itu kan bandaranya kecil kan untuk VVIP gitu. Jadi hitungan-hitungannya itu memang udah menunjukkan bahwa sangat tidak layak buat perusahaan atau investor besar untuk masuk ke IKN gitu. Karena mereka tidak melihat potensi profitabilitas yang tinggi. Kan kalau mau investasi mending sekalian di Singapura. Ya kan. Jadi kembalinya uang jauh lebih cepat. Atau sekalian ke Bali misalnya. Atau temennya Bali, Lombok, ya kan, atau Labuan Bajo. Itu jelas konsepnya adalah tujuan wisata gitu. Tapi IKN nggak jelas gitu. Nah seperti itu Mas saya kira. Nah tadi itu sudah dijelaskan pernyataan-pernyataan kenapa IKN ataupun Ibu Kota Nusantara itu tidak menggiurkan untuk investor asing itu untuk melabur. Nah, mereka mestilah ya kan pelabur ini akan melihat keuntungan. Kalau dia melabur ke sini apakah cepat, keuntungan yang dia terima macam mana, berapa lama dia tunggu supaya kembali modalnya dan memberikan keuntungan buat mereka yang invest. Banyak sudut pandang yang tadi sudah dilihat. Kalau di IKN itu memang kurang ramai orangnya. Kalau untuk tujuan macam wisata mungkin saat ini kurang lah, disebabkan kurang ramai lah orang di sana itu ya. Kalau menurut kalian kenapa ya kira-kira? Boleh komen ya. Sampai segitu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau mungkin ada penjelasan Sari yang kurang berkenan, yang kalian boleh perbenarkan, boleh kasih tahu Sari di ruang komen dekat bawah. Terima kasih teman-teman. See you on my next video. Bye.